warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan apa yang kami dapat selama melakukan teknik peer teaching. Peer teaching adalah di mana teman kami diberikan materi dan menjelaskan kepada kami. Jadi, ada pertanyaan diberikan kepada teman kami. Teman kami akan menjelaskan kepada kami sehingga kami akan mengerti materi yang disampaikan. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Julian Sitorus dari Prodi Teknik Geomatika dan teman saya Nanda Mewandira dari Prodi Matematika dan Putri Nurmala Hayati dari Prodi Matematika, Nur Aziza dari Prodi Teknik Geomatika, Afifa Azahra dari Prodi Teknik Geomatika, Meliani Idella Fitri dari Prodi Teknik Geomatika, Cecilia Monica dari Prodi Teknik Geomatika. Oke, jadi setiap materi yang akan dijelaskan teman saya itu sudah dilakukan peer teaching sebelumnya di kelas. Jadi teman saya akan menunjukkan hasil dari peer teaching yang diajarkan kepada kita semua. Oke, pertama yang nomor 1 teman saya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Monica, NIM 118230087 dari Prodi Teknik Geomatika. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pendaftaran tanah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas. Karena luasnya wilayah daratan di Indonesia yang terdiri dari banyak bidang tanah, maka diperlukan sebuah badan yang mengatur tentang pertanahan serta kebijakan yang mengatur tentang sebuah legalitas tanah. Tanah sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sering bertambahnya jumlah masyarakat di Indonesia, maka akan semakin banyak pula kebutuhan akan tanah, misalnya seperti untuk pembangunan tempat tinggal. Bidang pertanahan termasuk ke dalam bagian hukum agraria yang memiliki landasan konstitusional yang tertulis pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Nah, dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa negara bertindak sebagai pemilik tanah dan pemerintah diberi kewenangan secara sah untuk mengelola demi kemakmuran rakyat. Sehingga campur tangan pemerintah dalam kewenangan memberikan hak dan kepastian hukum atas tanah sangat-sangat diperlukan. Selain itu, kepastian hukum dan kepastian hak akan tanah diatur dalam Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berisi untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting adanya sebuah pendaftaran tanah di Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Mewandira, NIM 118160002 dari Prodi Matematika. Jadi hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi ini yaitu sejarah tentang pendaftaran tanah, tujuan dari pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah, kemudian hak atas tanah, proses dari pendaftaran tanah, kemudian sertifikat tanah. Adapun tujuan yang telah kami buat dalam laporan yaitu menjelaskan perbedaan pendaftaran tanah pada masa kolonial Belanda dan pada masa Indonesia merdeka. Kemudian mengetahui sistem pendaftaran tanah di Indonesia, mengetahui tujuan dari pendaftaran tanah, mengetahui hak-hak atas tanah, dan menjelaskan tentang proses pendaftaran tanah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani Idella Fitri, NIM 118230031. Di sini saya akan menjelaskan metodologi pendaftaran tanah. Metodologi pendaftaran tanah menggunakan sistem pembelajaran pendaftaran yang menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Metode ini mahasiswa dilatih untuk mandiri dalam melakukan segala keputusan di setiap kelompoknya dan dapat memecahkan permasalahan. Yang pertama, kami diberikan sebuah permasalahan yang terkait dengan pendaftaran tanah, yang mana kami akan memecahkan permasalahan tersebut. Setelah itu kami melakukan peer teaching, yaitu menjelaskan hasil permasalahan kami atau membahaskan hasil permasalahan tersebut ke setiap anggota-anggota kelompok yang ada di kelompok kami. Yang ketiga, pembuatan mind map.
Pembuatan mind map ini berfungsi sebagai menentukan inti-inti dari permasalahan pada pendaftaran tanah. Contohnya seperti tujuan dari pendaftaran tanah, hak-hak pendaftaran tanah, sertifikat tanah, dan lain-lain. Keempat, melakukan pembuatan laporan, yang mana laporan ini berisi semua permasalahan yang terkait dengan pendaftaran tanah yang dijelaskan dan dibahas pada saat peer teaching tersebut. Yang kelima, melakukan presentasi. Presentasi akan dijelaskan dari hasil laporan yang sudah kami buat dan akan dijelaskan dan akan dibahas secara terperinci dari permasalahan-permasalahan tentang pendaftaran tanah. Sekian metodologi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan suatu lahan mengenai data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan buku ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Apa sih pentingnya sertifikat tanah? Karena Indonesia menggunakan sistem negatif yang bertendensi positif, maka sertifikat merupakan surat tanda bukti kepemilikan yang sah di hadapan hukum selama tidak ada bukti lainnya. Masalah yang sering terjadi adanya dengan sertifikat ini itu overlapping atau tumpang tindih sertifikat. Overlapping ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama, ketidakjujuran lembaga pertanahan yang dalam mengukur atau yang disebabkan dengan ketidaktelitian lembaga tersebut. Dan yang kedua yaitu ketidakjujuran pemohon dalam pembuatan sertifikat, yaitu tidak memberikan kejujuran informasi agar menguntungkan pihak tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu non-litigasi atau mediasi dengan tidak menggunakan lembaga peradilan, yaitu musyawarah antara kedua belah pihak yang disertai pihak ketiga, dan yang kedua itu dengan cara litigasi atau melalui lembaga peradilan. Untuk menyelesaikan masalah ini sebaiknya yang dilakukan adalah dengan cara mediasi, yaitu musyawarah di antara kedua belah pihak yang disertai dengan pihak ketiga. Dengan cara mediasi ini maka akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution. Di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan yang sah yang mengenai data fisik dan data yuridis yang berdasarkan dengan buku ukur yang bersangkutan. Apa sih pentingnya sertifikat tanah? Karena Indonesia menggunakan sistem negatif yang bertendensi positif, maka sertifikat merupakan surat tanda bukti kepemilikan yang sah di hadapan hukum selama tidak ada bukti lainnya. Masalah yang sering terjadi karena sertifikat ini adalah tumpang tindih sertifikat atau yang disebut dengan overlapping. Overlapping ini sering terjadi karena ketidaktelitian lembaga pertanahan dalam menangani atau mengukur tanah. Yang kedua itu ketidakjujuran pemohon dalam memberikan informasi yang secara benar agar menguntungkan pemohon tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara litigasi atau melalui lembaga peradilan, dan yang kedua dengan cara mediasi atau tidak melalui lembaga peradilan. Untuk menyelesaikan masalah ini sebaiknya dilakukan dengan cara mediasi atau non-litigasi, yaitu dengan tidak melalui lembaga peradilan. Itu dilakukan dengan cara musyawarah di antara kedua belah pihak yang disertai dengan pihak ketiga. Dengan cara mediasi ini maka kedua belah pihak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak tersebut, yaitu atau yang biasa disebut dengan win-win solution. Peralihan hak atas tanah itu dibagi menjadi dua, yaitu pewarisan tanpa wasiat dan pemindahan hak. Dalam pewarisan tanpa wasiat ini dapat menimbulkan masalah karena adanya ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidaktertiban. Pemindahan hak ini dapat berupa seperti hibah, jual beli, tukar menukar, pembagian hak bersama, pelepasan hak, lelang, pewarisan, memasukkan dalam perseroan, dan peralihan karena penggabungan. Pewarisan tanpa wasiat merupakan latar belakang dari permasalahan sengketa karena dilatar belakangi dengan adanya ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidaktertiban. Dalam permasalahan sengketa ini dapat menyebabkan perselisihan antar saudara dan bahkan dapat memutuskan
hubungan antar saudara. Dalam permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan mediasi dan litigasi. Namun setelah kami berdiskusi dengan kelompok, dapat disimpulkan bahwa metode paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa adalah dengan mediasi dengan adanya pihak ketiga, dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat untuk mencapai kedamaian. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu pendaftaran tanah merupakan proses perekaman data-data yang menunjukkan kepemilikan terhadap suatu sistem tanah atau bidang tanah, dengan tujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan agar terjadinya tertib hukum administrasi dengan melalui tahapan dari sistem yang diinginkan baik secara sistematis maupun sporadik. Nah, yang kedua, Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah negatif yang bertendensi positif sehingga sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, yang ketiga, dalam perubahan sertifikat ini sering terjadi kesalahan dan sengketa karena adanya overlapping, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara mediasi di antara kedua pihak dengan adanya pihak ketiga. Terus yang terakhir itu, sertifikat merupakan bukti dari adanya hak. Hak dapat dipindahkan alihkan karena dua hal, yaitu pewarisan tanpa wasiat dan pemindahan hak, tetapi dalam peralihan atas hak secara pewarisan tanpa wasiat itu dapat menimbulkan sengketa karena adanya ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketertiban. Tetapi sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Mungkin dari kami itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sekian presentasi yang kami lakukan melalui teknik peer teaching yang dilakukan di kelas. Jadi kami sebelumnya berterima kasih kepada Ibu Nirmawana Marmata yang sudah memberikan kesempatan buat kami untuk melakukan presentasi di kelas. Oke, untuk kritik dan saran bisa diberikan kepada kami secara personal. Sebelumnya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua.